Jangan sampai abang ketipu sama body cakep dan layar mulus 120Hz milik Redmi 17C ini. Harga 2 jutaan tapi memori internalnya masih eMMC 5.1. Di tahun 2026, jenis memori jadul begini bakal bikin HP berpotensi lemot buat jangka panjang. Biar uang abang nggak mubazir, berikut adalah kelebihan maupun kekurangan daripada Redmi 17C yang berhasil tim forum gadget rangkum. Kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yaitu berbekal layar luas dan tajam. Buat abang yang suka menonton video, streaming, atau sekedar scrolling media sosial, layarnya ini kerasa lega banget karena mempunyai aspek rasio 20:5:9 yang pergerakannya mantap karena sudah didukung dengan refresh 120Hz. Layarnya sendiri berukuran 6,88 inci. Untuk standar HP kelas entry level, transisi layarnya bakal kerasa mulus banget di mata abang. Sementara kelebihan yang nomor 2 yaitu baterainya sedikit lebih besar ke 5160 mAh. Biasanya HP di kelas ini cuma bawa baterai pas-pasan di angka 5000 mAh saja. Tapi Redmi sedikit memberikan peningkatan di angka 5160 mAh. Selisih 160 mAh ini lumayan banget buat nambah durasi aktif harian abang, terutama kalau dipakai buat kebutuhan navigasi atau sekedar standby seharian penuh di luar ruangan. Kelebihan yang nomor 3 yaitu berbekal fitur durabilitas fisik yang lebih tangguh dan juga drop resisten. HP ini sudah dirancang dengan ketahanan fisik yang nggak main-main. Adanya klaim drop resisten bikin bodi dan lainnya punya daya tahan benturan yang lebih baik kalau nggak sengaja jatuh daripada genggaman atau kesenggol dari atas meja. Ini benar-benar nilai plus buat para pengguna yang sering teledor. Kelebihan yang nomor 4 yakni masih mempertahankan jack audio 3,5 mm. Di saat HP-HP zaman sekarang mulai menghilangkan colokan earphone kabel, Redmi 17C justru masih berbaik hati mempertahankan port 3,5 mm audio jack. Ini berguna banget buat abang yang nggak kepengen ribet pakai TWS Bluetooth yang harus sering melakukan pengecasan ulang. Dengan adanya earphone kabel ini, kalian bisa langsung gas dengerin musik tanpa perlu mencari colokan. Sementara untuk kelebihan yang nomor 5 yakni sudah langsung menggunakan OS Android terbaru yakni OS Android 16 dengan tampilan HyperOS 3. HP murah nggak berarti dapat software yang ketinggalan zaman. Redmi 17C ini pas keluar dari box sudah langsung menjalankan OS Android 16 dengan tampilan antarmuka HyperOS 3 terbaru. Jadi abang langsung bisa menikmati manajemen sistem dan tampilan UI yang paling kekinian saat ini. Dan untuk kelebihan yang terakhir yakni berbekal fitur keamanan set fingerprint yang responsif. Untuk sistem keamanannya menggunakan biometriknya. HP ini nggak pakai sensor di belakang bodi lagi, melainkan sudah pakai set fingerprint yang sudah menyatu sama tombol power. Posisi ini jauh lebih natural di jempol dan bikin proses buka kunci layar jadi terasa lebih instan. Nah, setelah puas bahas kelebihannya, sekarang kalian harus perhatikan 3 kekurangan yang wajib kalian pertimbangkan ini. Kekurangan yang pertama yakni tentu saja media penyimpanannya masih eMMC 5.1. Ini kekurangan yang paling fatal. Di rentang harga 2-2,4 juta rupiah. Penggunaan masih eMMC 5.1 di media penyimpanan 64 maupun 128 GB ini benar-benar terasa jadul banget. Kompetitor lain sudah mulai menggunakan penyimpanan berjenis UFS 2.2 atau 3.1 ke atas. Jadi buat baca tulis datanya tidak jauh lebih ngebut. Untuk pemakaian jangka panjang 2 hingga 3 tahun ke depan, jenis memori ini rawan banget bikin HP terasa lag dan lemot saat membuka aplikasi berat. Kekurangan yang nomor 2 yakni resolusi layarnya masih mentok di HD Plus saja. Berbekal layar seluas 6,88 inci sayangnya belum mendukung Full HD Plus. Dengan resolusi yang masih HD Plus saja, kalau abang intip layarnya dari dekat, ketajaman pikselnya bakal kerasa agak kurang dan teks-teks kecil bakal kelihatan sedikit fuzzy ataupun pecah. Agak kurang maksimal buat puasan visual jangka panjang. Dan untuk kekurangan yang terakhir yakni sektor kamera depan dan belakangnya sangat standar. Kamera belakangnya cuma membawa sensor 13 megapiksel. Sementara di bagian depan mentok di 5 megapiksel saja. Kombinasi lensa ini benar-benar standar banget. Hasilnya bakal kerasa biasa saja. Warnanya agak flat dan bakal banyak noise kalau abang memakai pengambilan foto di lingkungan yang minim cahaya. Kesimpulannya, Redmi 17C dengan kisaran harga mulai dari 2,1 jutaan adalah HP yang segmentasinya sangat jelas.
Kalau abang nyari layar luas 120Hz dengan baterai 5160 mAh yang awet dan punya ketahanan bodi yang lebih kokoh, HP ini bisa jadi opsi yang cukup menarik. Tapi kalau abang adalah tipe user sensitif dengan performa gaming jangka panjang, butuh memori internal yang super ngebut dan layarnya tidak HD plus saja, kalian harus mikir ulang 2 kali untuk membeli ponsel yang satu ini atau memilih opsi lain yang lebih baik. Dan itulah beberapa informasi mengenai kelebihan maupun kekurangan daripada Redmi 17C yang berhasil tim forum gadget rangkup. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.